Kredit consumer kita lumayan kecil Bu Anneke, tetapi kita lebih banyak bermain di UMKM. Tetapi untuk kredit consumer sendiri, kita selalu bermitra dengan beberapa mitra kita seperti Multifinance untuk menyalurkan kredit kita secara indirect ke consumer sih Bu. Baik, artinya apakah perpanjangan pelonggaran rasio LTV/FTV ini juga mempengaruhi Bank Sahabat Sampurna dalam waktu dekat? Oh sudah pasti Bu, dengan kita selalu bermitra dengan Multifinance ya, yang dimana pembiayaan mereka selalu ke consumer, dengan kelonggaran yang diberikan oleh Bank Indonesia ya sampai 100% itu akan membuat pertumbuhan kredit akan semakin besar, dan itu membuat customer lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman ya, dimana LTV-nya bisa sampai 100% sih. Baik, berapa persen target dari Bank Sahabat Sampurna terkait dengan pelonggaran ini? Posisi kita itu untuk yang kita pembiayaan ke kredit consumer melalui mitra-mitra kita sekitar 20-30% sih. Baik, apakah juga ada target khusus setelah ada pelonggaran ini mungkin naik? Ini kita juga pengumumannya juga baru ya Bu, jadi emang kita lagi melihat dengan kelonggaran yang diberikan oleh Bank Indonesia sampai 100%, apakah ini bisa akan menumbuhkan lebih lagi untuk kredit consumer. Tetapi yang sudah pasti Bank Sahabat Sampurna itu selalu kita akan fokus untuk memberikan pembiayaan ke UMKM, Bu. Itu yang fokus kita yang lebih utama daripada ke consumer. Baik, kita akan beralih ke Pak Banjaran. Pak Banjaran, kalau Anda melihat apakah pelonggaran rasio LTV dan FTV ini juga akan efektif untuk meningkatkan pertumbuhan kredit? Ya, terima kasih. Saya rasa saya masih sepemahaman bahwa penting pelonggaran LTV ataupun berbagai macam insentif yang dapat diberikan terutama kepada dua komoditi utama, pembiayaan utama itu pembiayaan konsumen utama rumah dan kendaraan bermotor. Patut dipahami bahwa dua industri ini adalah yang secara ekosistem sangat lengkap di Indonesia. Jadi turunannya itu di masing-masing itu A to Z-nya ada. Pertama misalnya untuk rumah sekitar 130-an sub-industri ada di dalamnya. Jadi pertumbuhan di dalamnya itu mengerek pertumbuhan di perekonomian Indonesia baik hulu dan hilir. Dan ini sebetulnya yang membuat selama pandemi pertumbuhan pembiayaan dan pertumbuhan kredit itu relatif terbantu dengan tadi terutama selama pandemi ini adalah peningkatan appetite terhadap kepemilikan rumah, terutama kalau rumah mungkin yang bisa dibilang rumah sederhana ya, dan mobil kendaraan itu sendiri. Dan sampai sekarang, sampai dengan Juni, untuk kredit kendaraan bermotor itu masih tumbuh 9,51% ya. Untuk KPR 7,47%, dan ini menunjukkan bagaimana sebetulnya dua sektor ini sangat memiliki daya tahan. Dan saya rasa momentum ini adalah salah satu keunikan terutama dalam kaitannya dengan pembiayaan dan pertumbuhan di Indonesia. Selain kalau misalnya untuk riding the wave kita pahami pasti ada yang berkaitan dengan terutama menghadapi resesi ataupun tekanan ke depan, FMCG, consumer goods luar biasa. Kalau mungkin untuk kasus Indonesia komoditi, dan mungkin salah satunya yang bisa jadikan sektor yang bisa didorong adalah yang berkaitan dengan KPR dan KKB itu sendiri. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah perlu kita pahami dibandingkan negara lain, posisi pembiayaan atau kualitas pembiayaan dari rumah maupun mobil di Indonesia ini relatif lebih terjaga karena di beberapa negara ini sudah mengalami yang namanya peningkatan resiko, terutama di Cina, even juga ini terjadi di negara-negara baju seperti Sydney, mungkin di beberapa kota negara, Sydney, Auckland, Stockholm itu dia sudah mengalami penurunan. Sedangkan di Indonesia itu relatif menjadi backbone dari pertumbuhan. Tapi memang yang harus kita sadari, kita juga harus pahami dalam apakah memang kepemilikan rumah ataupun mobil ini untuk lebih konsumtif atau untuk investment. Dan saya rasa pemilikan rumah ini masih memiliki daya tarik, terutama dengan ekspektasi kami melihat bahwa indeks rumah tipe menengah dan tipe kecil ini ada tren penurunan harga. Untuk yang tipe kecil ini sudah terjadi dari kuartal 1 dan akan kontinu ke kuartal 3. Untuk rumah tipe menengah ini mengalami kehilangan momentum pertumbuhan,
dan di kuartal 3 ini ekspektasi kami akan ada penurunan harga. Untuk tipe besar itu relatively growth-nya dari kuartal 4 tahun lalu ini masih relatively tinggi. Tetapi memang kembali lagi, memang kalau rumahnya sudah available, relatively lebih bisa easy to disburse. Tapi yang menjadi PR adalah memang dari sisi perumahan ini dari tahun lalu ada kenaikan atau inflasi di komponen sektor perumahan terutama semen ya. Semen itu dia a bit of flying sebetulnya dari sisi kenaikan harga, dan ini sebetulnya membuat cost of building house itu relatively menjadi tantangan